Mas itu tiap tahun naik, tiap bulan naik. Kapan pernah Mas turun? Kalau Mr. Obol masih kecil, Masnya berapa? Paling 15.000 segramnya. Sekarang berapa? Sempat 1 juta, sekarang udah 900.000. Naik berapa kali lipat? Selamat menonton ya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Ada kejutan buat kalian. Hai semuanya. Kembali lagi oleh saya, Mr. Obol. Jadi, di hari ini, Mr. Obol akan ngomongin cara bagaimana kiat-kiat atau trik-trik, atau gini aja deh, 7 tips and trik bagaimana mencapai financial freedom. Apa tuh financial freedom ya? Kebebasan keuangan. Nah, di umur muda. Nah, Mr. Obol nih, cita-citanya, ya, kenapa pakai Mr. Obol punya bos, ya kan? Jadi Mr. Obol pengen jadi bos. Impiannya. Jadi kan ucapan sama dengan doa. Jadi kalau kita bermimpi, impian, moga-moga impian itu jadi kenyataan. Yang penting kita berusaha. Nah, tapi cara gimana? Nah, Mr. Obol sekarang membagikan 7 tips and trik bagaimana mencapai financial freedom atau kebebasan keuangan. Nah, sarankan apa aja kan? Kita langsungnya bagaimana? Yang pertama ya, kita harus irit dan hemat, bukan pelit. Nah, apa tuh irit, hemat, tapi bukan pelit? Beda nih. Contoh irit dan hemat ya. Kayak Mr. Obol sekarang udah pindah ke tempat baru kan, misalnya. Kayak beli beras deh contohnya, beras. Beras aja nih hal simpel lah buat kita makan sehari-hari. Beras tuh ada beberapa varian macam dan varian harga. Dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Nah, dan ini Mr. Obol belinya di harga yang sedang aja. Yang 1 kilonya itu bangsa 12.000 lah. Kan ada yang 11.000, ada yang 9.000, kan ada yang 8.000 kan. Mr. Obol udah coba semuanya. Kalau yang terlalu murah nanti ada kutunya. Ada. Baru beli bentar. Kita taruh tempat beras. Ada kutunya jalan-jalan. Terus cucian masih berapa kali. Jadi pemakaian airnya juga banyak. Tapi kalau beli agak mahalan, kemahalan ya kan. Buat makan berdua doang kemahalan sayang. Jadi yang sedang-sedang aja. Yang 11.000, 12.000 cukup lah buat makan. Gitu. Jadi bedanya irit dan hemat. Tapi bukan pelit. Tuh, ingat. Irit, hemat, dan bukan pelit. Karena apa? Kalau irit dan hemat, artinya kebutuhannya kita tuh tercukupi. Tapi tidak lebay. Tapi kalau pelit, bener-bener kebutuhan kita nggak tercukupi. Kan contoh yang masalah beras yang tadi aja. Kalau misalnya pelit kan bisa beli 8.000, 7.000. Tapi nanti habis makan nggak enak. Terus biaya buat cuci-cuci berasnya itu mahal. Sama aja kan. Ongkosnya ongkosnya juga ini. Dijadiin ke tempat yang lain. Kayak cuci beras, berarti pakai air segala macem. Atau masaknya lebih lama, ya kan. Jadi beda kan tuh irit dan hemat, tapi bukan pelit. Karena apa? Karena kalau kita irit dan hemat, berarti kita bisa menunda kesenangan terlebih dahulu. Ingat ya, menunda kesenangan. Jadi kita nggak bersenang-senang sekarang, tapi nanti. Tapi dengan cara apa? Mr. Obol akan bahas nantinya. Penasaran kan? Tunggu sampai habis, ya kan? Yang kedua nih, hidup sewajarnya. Jangan dilebih-lebihkan. Artinya apa? Hidup sesuai dengan kantong kita aja. Gitu. Jangan lebay. Kalau kantong kita ada 10.000, ya udah. Makan nasi 10.000, beli lauknya 10.000, jangan 12.000 atau 15.000. Akhirnya apa? Kita berhutang. Nah, jadi nih, hidup sewajarnya juga dalam arti kata kita jauhkan hutang. Kalau Mr. Obol, contoh kalau kita beli kendaraan berarti kita hutang. Ya udah, artinya hutang itu kan kita juga pakai. Nah, jadi kita harus punya kewajiban untuk melunasinya, ya kan? Tapi kalau Mr. Obol sih menjauhkan diri dari hutang. Karena apa? Biar tidurnya tuh nyenyak kalau Mr. Obol. Kalau Mr. Obol pribadi. Jadi Mr. Obol akan hidup sewajarnya aja. Kalau Mr. Obol sampai sekarang belum bisa beli mobil, ya udah nggak usah beli mobil dulu. Kalau belum bisa naik motor, ya udah nggak usah beli motor dulu.
ada transportasi umum kan, yang penting hidup sewajarnya dulu. Karena apa? Buat nanti ke depannya tiba-tiba kita beli kontan atau kita beli tapi DP kita gedein, jadi bunga nanti turun gitu. Namanya hidup sewajarnya, ya kan? Yang ketiga, jangan gengsi. Jangan kelihatannya pengen wah gitu depan orang, pakai baju branded tapi ngutang sama kartu plastik, kartu kredit, kan? Masa nanti pas lagi jalan dit, nah nggak seru ya kan? Yang itu, jadi beli yang sesuai dengan kebutuhan kantong kita, yang secukupnya aja. Jadi nggak usah gengsi-gengsian deh kita deh, ngapain? Hidup sekarang kalau kita gengsi, ada kita yang rugi. Dia orang kaya, pakai baju pasti yang udah bermerek, karena income-nya udah besar. Kita kan zaman lagi begini, zaman lagi susah, income-nya udah pas-pasan, mau gengsi ya. Kalau ada duit ya udah, yang penting kebutuhan pokok kita tercukupi. Sandang, pangan, dan papan udah. Sandang kan makan, ya udah berarti kita makan yang sewajarnya, ya kan? Habis itu sandang berarti apa? Kayak baju ya udah pakai seadanya, sewajarnya. Sandang, pangan, udah papan ya. Kalau nggak bisa tinggal mewah-mewah ya, yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa. Nggak usah ngiri sama orang yang tinggalnya, wah rumah gede banget, ya nggak usah. Nanti kita tinggalnya hidup sama keluarga kecil kita tuh aman, nyaman, dan tentram, itu udah cukup, ya kan? Yang keempat, ini penting nih. Kenapa? Kita sebagai manusia tuh punya rasa ini. Yaitu apa? Jangan iri sama orang lain. Misalnya mau kasih contoh nih. Kenapa sering terjadi korupsi belakangan-belakangan ini? Karena apa? Keluarganya itu atau siapanya tuh ngiri sama orang lain. Ya contoh nih, istri misalnya ngomong, Pak, tuh tengah sebelah tuh liburan ke Eropa, masa kita enggak? Langsung suami bilang, jangan dulu deh. Kamu mah gitu, kamu gak sayang mama. Yaudah, minggu depannya kita pergi deh. Tapi gaji pas-pasan, akhirnya apa? Korupsi kan? Uang kantor, uang dagangan, ada uang apa gitu diambilin. Akhirnya apa? Buat pergi jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri, atau kemana. Sebenarnya tuh gak penting. Akhirnya ketahuan, ketangkep misalnya, atau ketahuan sama kantor, dikeluarin. Kan sayang, nggak hal sekecil apapun, ya kan? Ada kan peribahasa, ya kan? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan kecil aja jadi fatal. Coba kita menunda kesenangan dulu, hidupnya sewajarnya. Jangan ngiri, jangan gengsi. Udah aman kita. Satu sisi nggak punya utang. Tapi nanti kita bahas yang terakhir nih, ini penting nih, nanti. Kau ikutin kata Mr. Robol, jangan iri sama orang. Karena apa? Percuma. Ya dia udah maju, udah mapan, ya udah. Tapi kita jangan merendah diri, kita harus berpacu, itu pacuan kita. Kita harus bisa kayak dia, gitu. Positive thinking, tapi tetap berusaha. Ya kan? Nah, yang kelima nih, jangan ikut-ikutan tren. Contohnya, kan ada tuh handphone yang baru, keluaran baru. Tiap bulan itu pasti keluar baru lah, handphone atau mobil. Dan ikut-ikutan. Kalau nggak punya, kalau handphonenya kita masih bisa dipakai, nggak usah beli yang lain, nggak usah beli yang baru, percuma. Nggak usah ikut-ikutin kayak selebgram atau artis-artis atau tangga-tangga kita, nggak usah. Mereka punya duit buat bayar. Kita makan nasi udah pas-pasan, mau beli handphone baru. Nanti ada kita nggak makan nasi. Ya kan? Kepada kita ini kan lapar, selfie, nggak bisa kenyang, kagak, lapar tetap lapar, kerucuk, bagian misalnya kalau udah lapar tuh keringat dingin, ya udah, gitu. Jadi nggak usah ikutin tren, nggak usah, penting pakai barang yang cukupnya aja. Tapi kalau udah rusak, mau gimana lagi? Tapi beli sesuai dengan budget kantong. Budget cuma bisa beli 2 juta, ngapain beli sampai 15 juta? Atau 10 juta, nggak usah. Kalau budgetnya ada 2 juta, belinya yang 1,5. Jadi sisa gopeknya buat hidup hari-hari, ya kan? Nah,
Terus yang keenam, ya sudah ngirit semuanya, udah nggak mau ikutin tren. Nah, tapi cara gimana cara dapat duit? Kita apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh buat dapetin duit. Nah, kalau misalnya bekerja, ya udah bekerja di kantor dengan baik, jangan ngeluh, harus bersemangat. Memang sih kerjaan kantor nggak ada habisnya misalnya, tapi kita tetap semangat, jangan ngeluh. Baru nyampe kantor, kerja lagi, Senin, apalagi Senin ya kan, aduh meeting lagi. Jangan, jadikan itu motivasi, tunjukkan kepada bos misalnya, oh saya bisa, agar apa? Kita bisa naik jabatan, kita bisa dapatkan uang gaji lebih. Ujungnya apa? Buat ditabung, buat masa depan kita. Kan pengen mencapai financial freedom. Cara gimana? Habis ini nih, seru nih, ya kan? Gitu, jadi kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau mau usaha yang benar. Cari usaha yang bagus. Karena ini diminati sama banyak orang, akhirnya usaha kita akan tumbuh dan berkembang. Begitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh nih, yang paling penting nih. Semua sudah dijalanin. Ya kan? Yang terakhir, apa atau enggak? Investasi. Nah, nabung. Dari hasil kerja kita tabung. Dari hasil irit-irit kita tabung. Dari hasil nggak gengsi-gengsi kita tabung. Ya kan? Dari hasil nggak iri-iri kita tabung duitnya. Apapun kita tabung, tapi dengan benar. Om Sobo kan, Sobo nggak nabung di bank, enggak. Karena Sobo tahu kalau deposito gitu, untungnya kecil, bunganya kecil, maksimal juga 7%. Ya, Sobo nggak main reksadana juga, enggak. Tapi Sobo mainnya saham. Nah, contoh nih, Sobo akan kasih tahu kalau video sekarang Sobo bikin pada tanggal 20 Desember, Sobo akan kasih tahu ya saham-saham apa yang akan bagus di nantinya. Jadi ngomong kasar nih, kamu remaja dapat duit, mau nggak? Itu namanya financial freedom. Catat ya teman-teman ya. Sama apa ya? Yang pertama nih, sama Antam. Kenapa? Emas. Emas itu tiap tahun naik, tiap bulan naik. Kapan pernah emas turun? Kami Sobo masih kecil, emasnya berapa? Paling 15.000 segramnya, sekarang berapa? Sempat 1 juta, sekarang udah 900.000. Naik berapa kali lipat? Ya kan? Coba kamu beli sekarang misalnya, buat 20 tahun kemudian, harga emasnya berapa? Mungkin 1 gramnya udah 2 juta nanti pas anaknya Sobo sudah gede, sudah umur 17 tahun. Berapa kali lipat? Kalau kamu tahu di bank, mana mungkin berapa kali lipat? Bener gak? Jadi investasi nanti, kalau Mr. Robo kan investasi di saham, jadi Mr. Robo beli saham Antam. Tapi kalau kalian mau investasi di emas, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan yang salah, itu jangan ke investasi bodong. Yang berarti nanti belinya saham, kalau Mr. Robo belinya saham Antam. Yang kedua saham apa? BRIS, Bank BRI Syariah. Karena apa? Dia nanti akan merger nih, Februari. Jadi semua bank syariah akan jadi satu ke BRIS, yang nanti akan jadi bank amanah. Ini penting, sabar aja. Yang ketiga, saham batubara, Adro, Mr. Robo beli. Kenapa? Soalnya Cina sudah kontrak akan beli batubaranya Indonesia sebanyak berapa ribu ton gitu. Dan nanti bakal akan naik. Yang ketiga nih, saham Adro. Yang keempat, Pawon. Kalau teman-teman uangnya nggak terlalu banyak, boleh nih saham Pawon. Jadi hasil kerja bulanan ya kan, beli aja saham Pawon. PWON, Pakuwon. Dia punya hotel, dia punya mall. Dulu pas bulan Agustus harga sahamnya masih 200 perak, sekarang sudah 500. Nah, ada 2 kali lipat berapa bulan doang. Ya kan? Yang kelima, Agro. Karena apa? Dia akan merger dengan Pegadaian. Nanti bakal sukses, bakal maju. Nah, coba kalian nanti catat ya nih saham-saham ini ya. Semoga dengan investasi ini kita bisa mencapai financial freedom sebelum kita umur 40. Kan mau kan? Sebelum umur 40 kita bisa hidup dengan kebebasan keuangan, ya kan? Kayak artis kita ini nih, yang Bapak Raditya Dika. Wih, Sobo ngefans sama dia juga. Dia juga sudah bikin financial freedom.
sampai umur 40 aja dia nggak usah kerja dapat duit. Kalian mau kan begitu? Nah, ikutin ya tips and triknya. Nah, ya udah, sekian dari Mr. Obol dulu. Sampai jumpa di tips and trik kita berikutnya. Nanti Mr. Obol kasih yang kece-kece lagi. Ya kan? Jangan lupa diikutin ya. Biar dapat duit gitu. Oke? Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Thank you yang sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obol selanjutnya. Dadah!